Cerita dimulai di sebuah kota Spanyol, di mana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Manel yang sedang merayakan malam tahun baru di rumah kakaknya Ben. Di sana, suasana tampak begitu hangat saat Manel asyik bermain dengan keponakannya, ditemani kucing kesayangannya yang bernama Luculo. Namun, keceriaan itu harus berakhir saat jarum jam menunjukkan waktu untuk pulang, di mana Manel pun berpamitan kepada Ben sembari menitipkan salam untuk kakak iparnya yang sedang bertugas di luar kota sebelum ia memacu kendaraannya menembus malam yang dingin. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama ketika dalam perjalanan pulang, Julia mulai menyinggung soal keinginan memiliki anak, sebuah topik yang selama 2 tahun pernikahan mereka selalu ditolak oleh Manel dengan alasan kesibukan pekerjaannya sebagai insinyur. Perdebatan pun terjadi di dalam mobil, memicu pertengkaran sengit yang berujung pada sebuah insiden fatal malam tersebut yang seketika merenggut nyawa istrinya dan meninggalkan duka mendalam bagi Manel. Singkatnya, 1 tahun pun berlalu. Manel kini terbangun di tengah situasi dunia yang mulai berubah mencengkam, di mana melalui siaran berita ia mendengar pengumuman darurat mengenai karantina wilayah akibat kemunculan virus TSG, sebuah wabah mutasi rabies yang jauh lebih mematikan daripada sekadar wabah manapun sebelumnya. Pemerintah memperingatkan bahwa mereka yang terinfeksi akan kehilangan akal sehat dan menjadi sangat agresif terhadap siapapun di sekitar mereka. Namun, Manel seolah tak peduli dengan kekacauan tersebut. Ia justru lebih memilih menyibukkan diri membaca tumpukan surat di meja makannya. Hingga rasa penasaran Manel baru mulai terusik saat ia mendengar rentetan berita serupa dari radio dan melihat iringan ambulan yang hilir mudik di jalanan dengan sirine yang menggandengkan. Setelah itu, setibanya di dermaga, Manel bertemu dengan 2 wanita yang berniat membeli kapal miliknya yang sudah 1 tahun terbengkalai. Namun, tepat saat ia naik ke atas dek untuk mengecek kondisi kapalnya, bayangan kenangan bersama istrinya kembali muncul yang membuat hatinya menciut, hingga ia pun memutuskan untuk membatalkan penjualan tersebut secara sepihak. Dalam perjalanan pulang, Manel menyempatkan diri mampir ke supermarket untuk membeli beberapa bungkus Indomie. Namun, ketenangannya kembali terusik saat ia melihat sosok wanita yang sangat mirip dengan istrinya di antara kerumunan pengunjung, yang hal ini membuatnya terpukul dan memutuskan untuk pergi meninggalkan toko tanpa membawa belanjaan apapun. Sesampainya di rumah, Manel mencoba mengalihkan pikirannya dengan bermain bersama Luculo sebelum akhirnya ia menerima panggilan video dari Ben, di mana dalam percakapan tersebut Ben menanyakan status penjualan kapal Manel sebelum akhirnya menyampaikan sebuah kabar krusial, yaitu perusahaan tempat suaminya bekerja memerintahkan evakuasi mendadak ke Kepulauan Kanari, sebuah lokasi terpencil yang diyakini masih aman dari jangkauan virus. Ben pun mendesak Manel untuk segera berkemas dan ikut bersama mereka demi menyelamatkan nyawa. Escúchame, ¿por qué no te vienes? Que no, que voy a estar bien. Vale, imagínate que nos vuelven a confinar como con el COVID. Hazlo por mí, por favor. Namun, setibanya di bandara, situasi berubah menjadi kacau dalam sekejap, di mana seluruh jadwal penerbangan tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas, yang memicu kemarahan ratusan penumpang yang tertahan di sana. Dan ketegangan semakin memuncak saat ponsel semua orang berdering serentak menampilkan peringatan darurat yang mengerikan, di mana dalam kepanikan tersebut, seorang pria nekat merebut senjata petugas dan menodongkannya ke segala arah, yang membuat massa berhamburan menyelamatkan diri keluar dari terminal. Hingga dalam perjalanan pulang, Manel justru terjebak dalam kemacetan total yang mengulur hingga lebih dari 6 km, di mana ribuan orang tampak berebut meninggalkan kota tepat setelah pengumuman lockdown resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Menyadari bahwa berdiam diri di tengah kemacetan hanya akan membuatnya menjadi sasaran empuk, Manel pun mengambil keputusan nekat dengan meninggalkan mobilnya begitu saja dan memilih berjalan kaki menembus kerumunan. Hingga setelah menempuh perjalanan melelahkan selama 5 jam, Manel pun akhirnya sampai di kompleks perumahannya. Di sana, ia disambut pemandangan mencengkam saat beberapa petugas bersenjata lengkap terlihat kewalahan menangani seorang warga yang mulai menunjukkan gejala beringas akibat infeksi virus TSG.
Keesokan paginya, sebuah telepon dari Ben sedikit memberikan kelegaan, di mana kakaknya mengabarkan bahwa mereka telah mendarat di Kepulauan Kenari tepat sebelum blokade total diberlakukan. Ben memperingatkan Manel dengan nada panik agar tetap mengunci diri di dalam rumah, mengingat kota-kota besar di Eropa seperti Munchen kini telah diisolasi sepenuhnya dari dunia luar. Hingga setelah itu, rasa ngeri Manel semakin menjadi saat ia melihat rekaman amatir di medsos yang memperlihatkan para penderita TSG berubah menjadi monster agresif menyerupai zombie yang menyerang siapapun di depan mereka. Dan di saat yang sama, peringatan darurat kembali muncul di layar televisi, menegaskan bahwa karantina penuh telah resmi diterapkan di seluruh penjuru kota. Sadar persediaan logistiknya menipis, Manel pun mencoba kembali ke supermarket dengan harapan masih bisa menemukan sisa stok Indomie. Namun, kenyataan pahit malah menyambutnya sebab semua rak toko telah bersih tak bersisa, yang membuat ia pun terpaksa meraup barang apapun yang masih ada sebelum bergerak cepat menuju sebuah toko di area pom bensin untuk mencari tambahan perbekalan. Namun, tepat saat ia hendak beranjak pergi, sebuah serangan brutal terjadi di depan matanya. Seorang warga yang terinfeksi tampak sedang mengoyak seorang polisi, dan niat baik Manel untuk menolong justru berbalik menjadi petaka ketika zombie tersebut mengalihkan pandangannya dan langsung menerjang ke arahnya. Beruntung polisi yang terluka itu masih sempat melepaskan tembakan untuk menghentikan serangan tersebut sambil berteriak memerintahkan Manel agar segera berlari sebelum gerombolan lainnya menyadari keberadaannya di sana. Setelah berhasil kembali ke rumah, Manel tak membuang waktu satu detik pun. Ia mencari berbagai video tutorial di YouTube tentang cara bertahan hidup dari wabah zombie. Lalu ia pun mulai membentengi rumahnya secara agresif, memasang pagar besi, memperkuat daun pintu, dan mengunci seluruh akses masuk secara permanen demi memastikan tak ada satupun makhluk yang bisa menembus masuk. Por último, se efectuarán únicamente. Hingga ketegangan meningkat saat para petugas mulai berkeliling di lingkungan tersebut, meneriakan pengumuman evakuasi paksa ke pusat karantina menggunakan bus, di mana mereka memberikan peringatan keras bahwa siapapun yang menolak akan dianggap melanggar hukum keamanan nasional. Namun, ancaman itu tak menggoyahkan keputusan Manel untuk tetap bertahan di dalam rumahnya. Singkatnya, 2 minggu berlalu, suasana kompleks perumahan kini berubah menjadi kota mati setelah hampir seluruh warga dievakuasi, yang menyisakan Manel seorang diri di sana, di mana dengan persediaan makanan yang semakin menipis, Manel akhirnya terpaksa keluar dan membobol rumah-rumah kosong satu persatu demi menyambung nyawa. Hingga saat ia memasuki salah satu rumah, Manel tersentak karena mendapati seorang wanita tua bernama Gabriela yang ternyata masih hidup di sana. Sama seperti dirinya, Gabriela memilih untuk mengabaikan perintah evakuasi, dan pertemuan ini pun menjadi titik balik bagi Manel karena Gabriela yang sangat mengenal seluk-beluk tetangganya menuntun Manel menemukan gedung persediaan makanan yang masih melimpah. Esa. Dudo que se la hayan comido todo. Podrían faltar muchas cosas, pero nunca le entras si te encuentras a los padres esas más grandes. Di sana pula Manel menemukan sebuah motor trail yang masih berfungsi secara normal, sebuah aset yang seketika memudahkan pergerakannya menjelajahi area sekitar. Dan sebagai bentuk rasa syukur, mereka berdua pun mengadakan makan malam sederhana, di mana Manel mulai membuka diri tentang rasa rindunya yang mendalam pada mendiang istrinya. Murió hace algo más de un año. ¿Tienes fotos de ella? Malam harinya, sebuah siaran radio misterius mendadak terdengar. Seseorang mengabarkan bahwa mereka memiliki kapal dan akan segera bertolak menuju Kepulauan Kanari keesokan paginya. Yang tanpa berpikir panjang, Manel pun berniat mengajak Gabriela ikut serta. Namun saat ia kembali ke rumah wanita tersebut, ia mendapati kenyataan pahit bahwa Gabriela telah meninggal secara tiba-tiba. Tak ingin tenggelam dalam kesedihan, Manel segera mengemasi luka-luka ke dalam motornya dan melesat menuju dermaga.
Namun setibanya di pusat karantina perbatasan, ia justru mendapati tempat itu kosong tanpa ada satupun tanda kehidupan. Yang karena jalur utama diblokir pagar besi, Manel terpaksa memutar arah menembus hutan, di mana itu adalah sebuah kesalahan fatal yang membawanya masuk ke sarang ratusan zombie yang langsung memburunya dengan beringas. Situasi pun menjadi kacau saat ia memasuki area kamp pengungsian yang kini telah berubah menjadi lautan mayat hidup. Dan dalam kepanikan luar biasa, Manel pun kehilangan kendali dan terjatuh dari motor setelah menghantam tumpukan mayat. Ia pun mencoba menyalakan kembali mesin motornya berkali-kali, namun kendaraan tersebut tetap tak mau menyala yang memaksa Manel untuk meninggalkan motornya dan berlari sekuat tenaga dengan sisa napas yang ada, sementara ratusan zombie di belakangnya terus merayap mendekat. Namun kelegaan itu seketika sirna saat ia menyapu pandangan ke arah laut di mana dermaga itu kosong. Seluruh kapal telah raib, termasuk kapal miliknya sendiri yang selama ini ia jaga. Dan di tengah keputusasaan, Manel menangkap sebuah siluet kapal yang terapung tak jauh dari bibir dermaga. Yang tanpa membuang waktu untuk berpikir, ia pun langsung melompat ke air dan berenang sekuat tenaga menuju kapal tersebut. Akan tetapi kejutan mengerikan ternyata menantinya di atas dek, sebab di dalam kabin yang gelap, Manel mendapati sesosok bayi yang telah berubah menjadi zombie. Dengan perasaan ngeri, ia segera menjauh dan beruntung menemukan sebuah perahu kecil yang mesinnya masih sanggup menderu, di mana ia pun memacu perahu itu menuju koordinat radio yang sempat ia dengar, menaruh harapan terakhirnya pada suara misterius tersebut. Di mana setelah menempuh perjalanan panjang membelah samudera, Manel akhirnya dicegat oleh sekelompok pria bersenjata yang kemudian membawanya naik ke sebuah kapal besar. Namun kapal ini terasa asing sebab bukan kapal yang ia cari, dan para awaknya pun tak mengerti sepatah kata pun bahasa Spanyol. Akan tetapi beruntung ada seorang pria bernama Victor yang bersedia menjadi penerjemah bagi Manel. Manel pun mencoba menjelaskan tujuannya menuju Kepulauan Kanari, lokasi yang menurut kakaknya adalah zona paling aman saat ini. Namun Victor memberikan kabar buruk bahwa mesin kapal mereka sedang mengalami kerusakan serius, memaksa mereka untuk tetap membuang sauh dalam waktu yang tak ditentukan. Hingga keganjalan mulai merayap saat malam tiba, sebab dari balik celah kabin, Manel melihat beberapa penyintas lain dibawa naik ke atas kapal. Namun anehnya, saat fajar tiba orang-orang itu menghilang tanpa jejak dan kecurigaan Manel semakin memuncak ketika ia mendapati luka lebam segar di wajah Victor, di mana saat dikonfrontasi, Victor justru bersikap defensif dan menyangkal keberadaan penyintas malam, yang mana hal itu merupakan sebuah kebohongan yang membuat Manel sadar bahwa kapal ini menyimpan rahasia gelap. Hingga firasat buruk Manel pun semakin terbukti ketika kapten kapal mulai menanyainya tentang lokasi-lokasi strategis di daratan yang bukannya mencari bahan pangan atau obat-obatan. Sang kapten justru sangat terobsesi mencari toko bangunan untuk menjarah paku dan besi demi memperkokoh kapal, yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bergerak menuju sebuah pembangkit listrik di dekat sana. Memanfaatkan celah saat kapten dan awaknya turun ke darat, Manel pun menyelinap masuk ke bagian terdalam kapal. Dan di sana ia terperanjat menemukan dua orang penyintas dalam kondisi terikat dan mengenaskan. Namun naas, aksi penyelamatan Manel tercium oleh salah satu awak kapal yang langsung melepaskan tembakan dan menewaskan salah satu sandera di tempat. Di tengah situasi yang kacau balau,
Victor tiba-tiba muncul dan secara mengejutkan menghabisi awak kapal tersebut. Juga disitulah kebenaran akhirnya terungkap. Kapal ini bukanlah misi penyelamatan, melainkan milik kelompok bersenjata asal Afghanistan dengan agenda yang jauh lebih kejam, di mana Victor yang ternyata juga muak dengan situasi tersebut teringat akan informasi Manel mengenai helikopter yang terparkir di sebuah rumah sakit. Ia pun mengusulkan sebuah rencana pelarian nekat, di mana mereka akhirnya meluncurkan perahu kecil milik Manel bersama satu penyintas yang tersisa. Namun gerak-gerik mereka terendus oleh awak kapal yang masih berada di dalam dek. Hingga saat itu juga hujan peluru segera menyala ke arah perahu kecil tersebut. Dan dalam kepanikan di tengah laut, penyintas terakhir yang bersama mereka pun seketika tewas, sementara Victor tersungkur dengan bahu yang bersimbah getih akibat terkena tembakan telak. Hingga setelah berhasil memacu perahu menjauh dari hujan peluru, Manel dan Victor akhirnya menghantam pesisir pantai. Yang tanpa membuang waktu, Manel segera menyisir area sekitar untuk mencari kendaraan apapun yang bisa membawa Victor yang bersimbah getih ke rumah sakit terdekat. Beruntungnya ia menemukan sebuah mobil yang mesinnya masih sanggup menyala, dan ia pun langsung memacu kendaraan itu dengan Luculo yang tetap setia di sisinya. Rumbo a Canarias. ¿Qué hizo con la familia de sus hombres? Namun, ketenangan di dalam kabin mobil seketika hancur saat sebuah zombie mendadak melompat tepat ke kaca depan, di mana guncangan itu sempat membuat Manel kehilangan kendali. Namun ia tetap berhasil menguasai kemudi dan menghantam beberapa zombie yang mulai mengepung jalan. Hingga begitu tiba di area rumah sakit, Manel segera membopong Victor masuk ke dalam gedung yang tampak sunyi juga mencengkam. Dan di dalam ruangan yang gelap, Victor memohon agar Manel segera mengeluarkan peluru yang bersarang di bahunya. Manel pun yang tak memiliki dasar medis sama sekali hanya bisa terdiam kebingungan, hingga suara gaduh dari lantai atas seketika memecah kebuntuan. Berharap menemukan bantuan, Manel memberanikan diri naik ke lantai tersebut. Namun ia justru disambut oleh kerumunan zombie yang sedang berkeliaran, yang dalam sekejap ratusan mata kosong itu tertuju kepada Manel, dan Manel pun dikejar hingga nyaris terjepit di sudut ruangan sebelum seorang wanita misterius muncul dan memberinya isyarat untuk mengikutinya, di mana wanita itu pun berhasil menuntun Manel keluar dari kepungan maut. Dan di sana Manel langsung memohon bantuannya untuk menyelamatkan nyawa Victor. Wanita bernama Lucia itu akhirnya setuju dan membawa mereka ke sebuah tempat persembunyian rahasia di dalam rumah sakit. Di sana Manel mendapati bahwa Lucia tak sendirian, sebab ia tinggal bersama seseorang dokter bernama Iria dan 3 anak kecil yang tampak bertahan hidup di tengah kiamat. ¿Cómo se llama? Es por un militar romano que comía mucho. ¿Quieres acariciarlo? Cuidadito, muy bien. Tak lama kemudian, Lucia membawa kabar baik bahwa peluru berhasil dikeluarkan, meski Victor masih membutuhkan waktu lama untuk pulih sepenuhnya. Dan memanfaatkan waktu istirahat tersebut, Manel mulai menanyakan keberadaan helikopter yang sempat ia dengar. Lucia pun membenarkan hal itu, namun ia memberikan peringatan keras bahwa helikopter tersebut terjebak di area karantina yang kini telah berubah menjadi sarang ribuan zombie, di mana tempat itu runtuh hanya dalam hitungan jam setelah virus menyebar dengan kecepatan yang tak masuk akal, yang mengubah pasien dan tentara menjadi monster dalam sekejap. Artinya, mencapai helikopter tersebut adalah misi bundir. Setelah itu, sembari menunggu kekuatan Victor kembali, Manel kembali ditarik ke masa lalu. Ia menyadari bahwa di rumah sakit inilah Julia menghembuskan napas terakhirnya setahun yang lalu. Siento, Julia. Hingga suatu hari saat Manel mencoba mencari udara di bagian atas gedung, ponselnya tiba-tiba menangkap sinyal yang sangat tipis. Ia mendapati rentetan pesan dari Ben yang sangat mengkhawatirkan keselamatannya sejak evakuasi dimulai. Dan di tengah rasa syukur karena masih bisa bernafas, Manel mencoba mengetik balasan untuk kakaknya. Namun
Tepat di momen tersebut, suara tembakan terdengar dari kejauhan, menandakan bahwa persembunyian mereka mungkin tak lagi rahasia. Yang ternyata suara tembakan itu berasal dari kelompok Kapten Usakov yang sudah berhasil melacak posisi mereka. Dan dengan wajah panik, Manel segera berlari kembali dan mendesak Lucia serta Iria agar mereka segera bergerak menuju helikopter, sebab jika mereka terlambat 1 detik saja, kelompok bersenjata tersebut akan menutup satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Hingga saat mereka mencoba menyeberang menuju gedung sebelah, mereka mendapati lorong penghubung telah dilalap api besar, di mana asap tebal pun memenuhi ruangan, menyesakkan napas dan membutakan pandangan. Namun tak ada jalan memutar, dan dengan mempertaruhkan nyawa, mereka pun akhirnya nekat menerobos kobaran api tersebut hingga akhirnya berhasil mencapai ujung lorong. Tetapi tepat saat pintu terbuka, sesosok zombie muncul secara tiba-tiba dan langsung menerjang Iria. Manel pun berusaha sekuat tenaga untuk menariknya, namun semuanya sudah terlambat, sebab Iria kini telah tergigit. Dan dengan sisa kesadarannya, Iria meminta mereka semua untuk segera pergi, juga meninggalkannya sebelum ia berubah menjadi ancaman bagi mereka semua. Di mana dengan berat hati, Manel dan yang lainnya pun akhirnya terpaksa melanjutkan pelarian. Singkat waktu, mereka pun hampir mencapai lokasi helikopter. Namun pemandangan di depan mata sungguh mengerikan, sebab area tersebut telah berubah menjadi lautan zombie, di mana mereka mencoba merayap perlahan demi menjaga kesunyian. Namun usaha itu gagal total, sebab ratusan mayat zombie itu menyadari keberadaan mereka dan langsung mengejar mereka dengan sangat beringas. Dalam kekacauan tersebut, Manel sempat terpisah dari rombongan bersama salah satu anak kecil. Namun di saat genting itulah rentetan tembakan kembali terdengar. Kelompok Usakov muncul dan mulai membebas zombie di area tersebut untuk membuka jalan bagi mereka sendiri. Di mana memanfaatkan pengalihan itu, Manel pun berhasil kembali bergabung dengan Lucia. Hingga setibanya di dekat helikopter, Manel menyadari bahwa jumlah zombie terlalu banyak untuk dilawan dengan tangan kosong. Ia pun memutar otak dan menggunakan cara cerdik, yaitu mereka berlindung di balik pagar besi berbentuk lingkaran, lalu berjalan perlahan di tengah kerumunan zombie agar tidak terdeteksi sebagai manusia. Di mana rencana itu awalnya berjalan mulus, hingga sebuah suara tak sengaja memecah keheningan, yang seketika insting predator para zombie bangkit dan serangan masif pun terjadi, yang membuat mereka kini berjuang mati-matian menahan pagar agar tidak roboh. Hingga akhirnya Lucia berhasil membuka gerbang helikopter dan menyuruh semua orang masuk. Manel pun berdiri di garda depan, menahan gerbang sembari memukul mundur zombie yang terus berdatangan. Di saat Victor berhasil menyalakan mesin helikopter, kelompok Usakov tiba di lokasi dan langsung menodongkan senjata. Sang kapten kemudian memerintahkan Victor untuk mematikan mesin atau mereka akan menembak jatuh helikopter tersebut. Dalam kondisi putus asa, Manel mengambil keputusan ekstrim. Ia sengaja membuka gerbang akses lain, membiarkan ribuan zombie menyerbu masuk dan mengoyak kelompok bersenjata tersebut dalam sekejap. Hingga di tengah pembebadan tersebut, Manel pun berlari sekuat tenaga mengejar helikopter yang mulai terangkat. Dan dengan bantuan tarikan tangan Lucia, ia pun akhirnya berhasil melompat naik tepat waktu sebelum helikopter itu melesat meninggalkan neraka di bawahnya. Setelah berhasil lepas dari maut, Manel segera menghubungi Ben melalui radio. Ia mengabarkan dengan penuh lega bahwa ia telah berhasil mendapatkan helikopter dan sedang menuju Kepulauan Kanari. Namun jawaban yang ia terima justru menghancurkan seluruh harapannya, sebab Ben mengatakan dengan suara gemetar bahwa virus zombie telah menyeberang dan menginfeksi Kepulauan Kanari, dan tempat yang selama ini mereka anggap sebagai surga terakhir
kini telah berubah menjadi pulau kematian. Mendengar hal itu, Manel dan yang lainnya pun hanya bisa terdiam membisu di dalam helikopter, sebab tampaknya wabah ini telah menelan seluruh benua Eropa tanpa sisa, dan satu-satunya harapan yang kini mereka miliki adalah terus terbang mencari pulau terpencil yang belum pernah terjamah manusia, berharap ada satu sudut bumi yang belum tersentuh oleh virus terkutuk ini. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang penuh ketegangan ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel AA Bray dengan cara klik tombol subrek dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari AA Bray. AA Bray seperakan cakru yang bertugas pamit undur pamit ungkur dari hadapan Anda, dan bye.